Mahoka Koukou no Retosei volume ke-22 chapter pertama. Yokohama, 14 April 2097, di cabang Asosiasi Sihir Jepang di Kanto. Pertemuan yang mempertemukan kaum muda dari Ten Master Clan dan 28 rumah asisten selesai sebelum siang seperti yang direncanakan. Itu selesai tanpa hasil apapun. Ketika akhir pertemuan diumumkan, orang pertama yang bergegas meninggalkan ruangan konferensi adalah Tatsuya. Yasuba Dono harap tunggu, tetapi mendengar suara dari belakangnya, dia berhenti dan berbalik. Nama Tatsuya bukan Yosuba, tetapi dia tidak bertingkah seperti anak kecil yang mengabaikan dan pergi-pergi begitu saja karena dipanggil seperti itu. Apa, Saingusha-san? Namun alih-alih memanggil dengan gaya tradisional untuk Ten Master Clan, Saingusha Dono, Tatsuya merespon dengan menggunakan Saingusha-san terhadap pertanyaan Tatsuya yang diberikan dengan ketidaksabaran yang tak terselubung dalam suaranya dan wajahnya. Saingusha Tomokazu menjawab, "Bagi mereka yang berkunjung, kami menyiapkan makanan sederhana setelah pertemuan. Jadi Yosuba Dono, bagaimana kalau ikut bergabung dengan bersama kami?" Secara alami Tatsuya tahu jawaban pertemuan ini. "Maafkan saya sudah katakan sebelumnya bahwa setelah pertemuan, saya memiliki masalah yang mendesak." Memang ketika dia meninggalkan ruangan konferensi, dia menyatakan bahwa dia memiliki satu hal yang harus dilakukan. Tapi itu tidak akan memakan banyak waktu. Sayangnya jadwal yang ketat tidak memungkinkan saya untuk menerima tawaranmu. Tatsuya dapat memahami keinginan Tomokazu untuk menahannya, tetapi dia sendiri memiliki keadaannya sendiri. Dia tidak melakukan ini. Saingusha-san, sampai jumpa. Shiba-sama. Ketika Tatsuya membungkuk pada Tomokazu, terdengar suara seorang wanita muda memanggilnya. "Iya, ada apa?" Dia adalah karyawan asosiasi sihir. Setelah mengenali Tomokazu, dia menunjukkan sedikit keraguan-raguan, tetapi dengan cepat memulihkan perilaku pegawai resmi orang tersebut. Sebuah VTOL tiba di atap untuk menjemput Anda. Di atap? Baiklah, aku mengerti. Dia sebelumnya tidak diberitahu bahwa transportasi akan dikirim untuknya. Sekali lagi ia membungkuk pada Tomokazu. Tatsuya mengikuti karyawan itu. Seorang pria muda dengan setelan double breasted membungkuk sopan kepada Tatsuya. "Tatsuya-sama, apakah itu benar Anda?" Dia memiliki cara bicara yang sangat sopan. Penggunaan ucapan Tatsuya-sama mengatakan bahwa dia adalah seorang pria dari Yosuba. Mereka bertemu untuk pertama kalinya, tetapi Tatsuya tahu siapa pemuda ini. "Senang bertemu denganmu. Sepertinya Anda juga tahu bahwa saya adalah Shiba Tatsuya." "Oh, saya dengan tulus meminta maaf. Perkenalkan, nama saya Hanabishi Hyogo. Senang bertemu dengan Anda." Melihat gerakan berlebihan pria muda yang meminta maaf itu, Tatsuya secara mental mengangguk. Di antara pelayan dari keluarga Yosuba, Hanabishi adalah kepala pelayan peringkat nomor 2 setelah Hayama. Dia bertanggung jawab atas personil dan peralatan untuk kegiatan ilegal yang terkait dengan operasi tempur. "Hari ini aku punya tugas penting untuk dijalankan, untuk membawa Tatsuya-sama dan Miyuki-sama ke tempat mereka. Pertama, aku minta Anda untuk duduk di dalam." "Baiklah, saya mengerti. Saya mengandalkanmu." Tatsuya membuka kunci pintu belakang VTOL dengan kunci elektronik Yosuba dan masuk ke dalamnya. Itu adalah prosedur untuk mengidentifikasi seseorang. Hanabishi Hyogo dengan sopan menutup pintu dari belakang Tatsuya. VTOL berawak mendarat di landasan helikopter yang terletak di atap. Gedung bertingkat baru-baru ini dibangun di Tefu. 3 lantai pertama bangunan ini ditempati oleh kantor, dan dari lantai 4 hingga ke 10 adalah tempat tinggal. Namun Tatsuya tidak ingat gedung ini. Begitu turbin dan angin berhenti, 3 orang muncul di penthouse. 2 gadis muda dan seorang wanita yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Tatsuya pertama berpikir bahwa pendaratan di gedung ini adalah untuk pengisian daya. VTOL ini menggunakan motor listrik, tetapi ternyata ia salah. Tatsuya membuka pintu dari dalam dan mengulurkan tangan kepada para gadis yang bantunya sendiri. "Terima kasih Tatsuya-sama." Kedua gadis itu adalah Miyuki dan Minami. Direncanakan bahwa mereka akan menunggu pulang Tatsuya, tetapi tampaknya atas instruksi dari rumah utama mereka dibawa ke sini. Dengan senang hati, "Apakah kamu sudah lama menungguku?" 15 menit, tapi ruang tunggu itu cukup nyaman. Tampaknya penthouse ini adalah area rekreasi bagi pengguna helipad. "Itu sudah jelas, Tatsuya-sama. Terima kasih telah menunggu." Tatsuya mengangguk sebagai respon terhadap Minami. Memasuki pesawat setelah Miyuki, dia menutup pintu dan berkata bahwa, "Kamu bisa pergi." "Hanabishi-san, kumohon," mengangguk mata Minami. Tatsuya menoleh ke Hanabishi. "Baiklah." Minami tampak terkejut karena dia tidak mengenal Hyogo secara langsung. Untuk kembalinya beberapa hari yang lalu di Yosuba Hyogo,
Reaksi seperti itu dikenal Minami, bahkan tanpa memperkenalkan dirinya pada Minami, dia menyalakan mesin dan mulai lepas landas. VTOL kecil tampak kelompok Tatsuya terbang. Tidak terbang langsung ke desa Yosuba yang tersembunyi, tetapi mendarat di landasan helikopter dekat stasiun kereta Kobutizawa. Tolong ikuti saya. Hyogo memimpin Tatsuya dan para gadis ke arah gedung kontrol. Mengumpulkan pandangan ragu, Hyogo membuka pintu panel kontrol darurat dengan kunci besi kuno. Pintu lift ditutup pada saat yang sama, seolah-olah ada perintah. Di belakang pintu panel ada sensor biometrik. Hyogo meletakkan tangan kanannya ke sana setelah jeda saat mobil lift mulai turun. Kita akan turun jauh dengan sedikit alarm di suaranya. Miyuki berbicara pada Tatsuya. Kami menuju lantai, terletak 80 meter di bawah tanah. Jelas Hyogo segera setelah kata-katanya. Lift mulai melambat, segera mobil lift berhenti di pintu terbuka. Meninggalkan lift, mereka berada di sebuah ruangan luas yang luas. Selain itu, sebuah terowongan bawah tanah yang diterangi oleh cahaya buatan terlihat. Terowongan bawah tanah ini mengarah langsung ke Honmour. Sayangnya, pemandangan di balik jendela tidak begitu nampak, tetapi kami akan tidak dengan sangat cepat. Lampu-lampu terowongan buatan yang berkelok-kelok menunjukkan bahwa sedang gelap yang besar ini melaju ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa diakses di jalan umum. Seperti kata Hyogo, dalam 10 menit mereka mencapai helipad di rumah utama. Setelah 1 jam setelah meninggalkan cabang asosiasi sihir Kanto di Yokohama, Tatsuya tiba di rumah utama Yosuba dalam waktu kurang dari setengah dan waktu yang direncanakan. Miyuki-sama, Tatsuya-sama, wanita itu menunggumu. Silahkan ikuti saya. Hanya Tatsuya yang tiba di rumah utama, bertemu Hayama sendiri. Hayama adalah pelayan utama dalam hierarki rumah utama Yosuba dan juga orang kepercayaan kepala keluarga Maya. Kehadirannya adalah cara untuk menunjukkan bahwa status ahli waris dan tunangannya bukan hanya gelar kata-kata. Miyuki mengikuti Hayama, Minami mengikutinya, Hyogo mengikuti Tatsuya di belakangnya. Dengan Minami semuanya jelas, tetapi bagi Tatsuya, apa terduga bahwa Hayama tidak mengatakan apa-apa kepada Hyogo? Apakah Hyogo hanya pendamping sederhana yang tahu cara menerbangkan pesawat? Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan ini, Tatsuya mengetahui bahwa mereka telah datang ke ruang makan. Ruang yang baru sama tempat para kandidat berkumpul pada pertemuan tahun baru, dan tempat Miyuki ditunjuk sebagai kepala berikutnya. Kami minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kamu tidak terlambat, jadi jangan minta maaf. Pertama-tama duduklah. Maya diam-diam menanggapi permintaan maaf Tatsuya. Terima kasih, Tatsuya dikit membungkuk, dan Miyuki mengikutinya dengan membungkuk penuh. Tatsuya memandangi tempat Miyuki berpikir bahwa perlu mendorong kembali kursinya, tetapi ternyata sudah disiapkan oleh Minami. Hyogo mengedepankan kursi Tatsuya. Mungkin kepala keluarga menganggap Hyogo sebagai calon pelayan pribadi untukku. Pikiran seperti itu terlintas di benak Tatsuya. Namun sekarang bukan waktunya untuk terganggu oleh alasan kehadiran Hyogo. Tatsuya fokus pada Maya. Maya menatap Hayama yang berdiri di belakangnya. Menanggapi ini, Hayama membunyikan bel di tangannya. Tidak jelas dari mana asalnya. Tidak lama setelah gema dering bunyi berbunyi dan seolah menunggu terlebih dahulu, pelayan datang ke ruang makan, mendorong gerobak di depannya. Sudah terlambat untuk makan malam, tetapi kelompok Tatsuya dipanggil ke rumah utama tanpa sempat makan malam. Sebelum Tatsuya dan Miyuki telah menyantap makan riang, lebih banyak makanan ringan tidak diberikan kepada orang lain. Bahkan Minami, meskipun gadis di belakang Miyuki, menyesal. Tetapi baginya itu akan menjadi penghinaan terhadap tugas resminya jika dia mulai makan di sini. Tatsuya yang memahami ini dengan izin dari Maya mulai makan. Miyuki juga mengikuti contoh kakaknya. Tentu saja mereka tidak berhenti berbicara, fokus pada makanan. Mereka berpartisipasi dalam percakapan antara Maya. Yuka dan Ayako merespon secara berkala. Setelah selesai makan, mereka menunggu sampai piring dibersihkan. Setelah itu mereka merasa bahwa suasana di sekitar Maya telah berubah. Jadi sekarang aku ingin mendengarkan tentang kejadian di Pulau Saikasin. Baiklah, Tatsuya menanggapi permintaan Maya. Dia secara singkat merangkum peristiwa di pulau utama Okinawa, Pulau Kume, dan juga di pulau buatan dan lingkungannya. Agen Angkatan Darat Australia, Kapten James J. Johnson dan Kapten Jasmine Williams akhirnya dipindahkan ke Miyakijima. Aku sudah mendengar tentang keduanya. Kerja bagus. Miyakijima adalah sebuah pulau kecil yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas vulkanik bawah laut pada tahun 2001. Tahun ular dan berada 50 km di sebelah timur pulau Miyakijima. Itu juga kadang-kadang disebut Pulau Baru abad 21 karena muncul pada tahun pertama abad ke-21. Selama Perang Dunia Ketiga yang berusia 20 tahun muncul pangkalan pasukan pertahanan. Namun karena letusan gunung berapi
yang berulang pada tahun 2050 pangkalan itu ditinggalkan dan pada saat itu pulau ini digunakan sebagai penjara bagi para penyihir jahat. Dengan bantuan Todo Aoba, pulau ini sebenarnya menjadi milik pribadi keluarga Yusuba. Sebenarnya pemilik adalah perusahaan tertentu yang bergerak di bidang real estate. Namun melalui rantai pemiliknya, keluarga Yusuba memegang sebagai besar sahamnya. Dengan kata lain, penjara Miyakijima adalah benda yang dipercayakan kepada keluarga Yusuba yang dirancang untuk secara diam-diam mengisolasi penyihir yang berbahaya. Maya memiliki akses gratis untuk melihat dan tentang tahanan yang dikirim ke sana. Tatsuya menyebutnya Johnson dan Jasmine karena dia secara pribadi menemani mereka di sana. Miyakijima, apakah itu tidak direncanakan untuk merekonstruksi sebagai tempat eksperimen? Tanya Shiba Katsushige. Setelah Miyuki dinyatakan sebagai kepala keluarga berikutnya, ia memutuskan untuk menangani urusan keluarga cabangnya dan mulai bekerja di Kementerian Pertahanan. Jadi dia tahu tentang beberapa proyek yang dipromosikan oleh keluarga Yusuba. Ini bukan masalah, segera kita akan menyingkirkan mereka. Mendengar jawaban Maya, Katsuhige sedikit mengerutkan kening. Di antara orang-orang muda yang hadir di meja, ini adalah reaksi terkuat. Tetapi tidak ada orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Maya dengan kata singkirkan. Maya sama, Miyakijima adalah tempat Miyuki Onesama dilatih menggunakan Nilfheim. Jadi objek untuk eksperimen sedang dibangun di sana. Akan dirancang untuk menguji sihir skala besar di tempat terbuka. Ayako tertarik pada tempat baru untuk pengujian, seperti yang dikatakan selama masa SMA. Miyuki menggunakan tanah pulau Miyakijima sebagai tempat pelatihan untuk mengembangkan sihir Niflheim. Kemudian pulau ini dianggap hanya penjara bagi penyihir berbahaya, tetapi hanya sebagian kecil bagian barat pulau yang digunakan untuk tujuan ini. Aktivitas vulkanik bawah air yang berkelanjutan meningkatkan luas pulau dari lava beku menjadi 8 km persegi. Ini kira-kira setara dengan daerah Tokyo. Meskipun ini belum merupakan keputusan akhir, oke, mungkin bisa dibilang seperti itu. Maya sepertinya benar-benar berpikir, tidak berusaha memberikan arti kata-kata penting. Apakah bangunan di sini sudah sangat tua? Semua orang, termasuk Tatsuya, mengangguk menanggapi pertanyaan Maya. Peralatan yang digunakan oleh keluarga Yusuba sebagian besar terdiri dari apa yang tersisa dari laboratorium keempat setelah Perang Dunia Ketiga. Meskipun pemeliharaan preventif dan perbaikan dilakukan secara teratur. Namun hanya memilah-milah peralatan yang ada dan menggantinya dengan yang baru akan sangat sulit. Kali ini hanya Tatsuya dan Katsuhige yang mengangguk. Di antara peralatan yang diterima di masa perang ada banyak komponen yang langka, yang penggantiannya hampir tidak mungkin ditemukan. Itu sebabnya saya pikir akan lebih baik untuk menggunakan fasilitas eksperimental baru di Miyakijima. Jadi Anda mendapatkan persetujuan tentara untuk menghapus penjara yang dipercayakan kepada kita. Yuka bertanya, tidak seperti Katsuhige, dia tidak diberitahu tentang rencana ini. Secara resmi itu masih akan berfungsi untuk beberapa waktu. Fasilitas baru akan disebut laboratorium pertahanan. Apakah tidak menjadi masalah kalau yang disebut laboratorium pasukan pertahanan akan menjadi milik keluarga Yusuba? Semua detailnya sudah dinegosiasikan, tampaknya tanpa mempertimbangkan perlunya menjelaskan negosiasi seperti apa mereka. Maya melihat dari Yuka ke Tatsuya. Lebih baik mari kita dengar kelanjutan laporan Tatsuya. Tampaknya ini disebut Gatekeeper, sihir Tatsuya yang menetralkan para penyihir. Bisakah itu digunakan oleh penyihir lain selain kamu? Urutan sihir masih perlu ditingkatkan, tetapi penyihir dengan kecenderungan yang baik untuk sihir gangguan mental, secara teori akan dapat menggunakannya sekarang. Selain Maya, Yuka dan Fumiya menunjukkan minat yang besar di antara anggota keluarga Yusuba yang masih hidup. Keduanya memiliki kemampuan tertinggi dalam sihir gangguan mental, meskipun keterampilan mereka masih kalah dengan generasi orang tua mereka dalam hal bakat dan potensi. Keduanya bersaing untuk 1-2 tempat di antara seluruh keluarga. Oke, di sini gue jelasin sedikit ya. Keluarga Yusuba itu terkenal dengan kemampuannya sihirnya itu sihir gangguan mental. Jadi nggak heran ya kalau misalnya keturunannya itu pada jago di sihir gangguan mental. Oke, kita lanjut lagi. Bisakah kamu menerjemahkannya ke dalam kode? Saya akan membawanya. Pengodean menciptakan deskripsi sihir melalui urutan aktivasi. Dalam kebanyakan kasus, sihir baru diciptakan dalam imajinasi penyihir. Pada saat ini adalah hambatan terbesar bagi mereka yang ingin berbagi keterampilan sihir, karena keterampilan khusus diperlukan untuk menggambarkan algoritma ajaib dalam bentuk urutan aktivasi.
Namun bagi Tatsuya, untuk mengembangkan kode untuk urutan aktivasi sihir baru tidak sulit. Maya tahu ini, jadi dia bertanya tentang ketersediaan urutan aktivasi yang sudah siap. Aku mengerti, apakah kamu akan mentransfernya nanti ke Hayama? Tentu saja, Yuki-san ambil salinan urutan aktivasi dari Hayama. Baiklah, saya mengerti. Saya pikir perbaikan lebih lanjut Gatekeeper dapat dipercayakan kepada keluarga Tsukuba. Tatsuya-san, apakah kamu keberatan? Tentu saja saya tidak keberatan. Tatsuya sejak awal tidak berniat merahasiakan Gatekeeper, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti para penyihir yang memiliki urutan besarnya lebih tinggi dari cadangan Psion biasa, seperti Miyuki dan dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengungkapkannya kepada semua orang, tetapi setidaknya dia berniat untuk membagikannya dengan Yosuba. Namun Tatsuya tidak memiliki kecenderungan untuk gangguan mental. Dia menggunakan Gatekeeper dengan bantuan kemampuannya yang lain. Dia sendiri tidak cocok untuk bekerja dengan sihir gangguan mental. Oleh karena itu, keputusan untuk meninggalkan pekerjaan lebih lanjut untuk meningkatkan sihir ke keluarga Tsukuba yang memiliki banyak pengguna sihir gangguan mental tampaknya masuk akal. Memikirkannya, Tatsuya mengangguk. Hanya Fumiya yang sedikit kecewa, tapi selain Tatsuya tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tampaknya semua orang memutuskan bahwa peristiwa di Okinawa tidak boleh dibicarakan lagi. Jadi setelah menyesal, Maya melanjutkan mengganti topik pembicaraan selanjutnya. Aku ingin mendengar detail tentang pertemuan hari ini. Tentu saja, ketika kisah Tatsuya mencapai titik di mana ia menyebutkan bahwa mereka ingin menjadikan Miyuki wajah iklan yang akan bekerja pada citra para penyihir untuk meningkatkan opini publik, suasana kemarahan mulai membangun di sekitar Fumiya dan Ayako. Sudah banyak orang memperlakukan kita seperti teman. Apakah tidak lebih baik pada akhirnya untuk menunjukkan kepada dunia keseriusannya, kata Yuka sinis. Kata perdamaian yang digunakan olehnya dunia sihir, yaitu komunitas penyihir dunia. Apakah kita suka atau tidak? Kita tidak memerlukan tindakan yang tidak perlu. Katsuhige menanggapi dengan singkat kata-kata Yuka. Meskipun dia berpikir ke arah yang berlawanan, jelas bahwa perasaannya juga terluka. Tatsuya-san, keluarga Yosuba mendukung keputusanmu. Kami hanya akan mengabaikan ini dan semua rencana selanjutnya yang mencoba menggunakan Miyuki. Tidak ada iritasi atau kemarahan dalam suara Maya, namun tidak ada ruang untuk kesalahpahaman dalam kata-katanya. Kamu bahkan tidak khawatir tentang kemungkinan konfrontasi dengan 27 rumah lainnya. Bahkan di bawah tekanan pertanyaan sulit Tatsuya, dia menjawab iya. Maya menjawab dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Mungkin Maya sebelumnya meramalkan rencana Saingusa Tomokazu, yaitu keluarga Saingusa. Bisakah kita abaikan saja? Tanya Fumiya. Tampaknya dia bermaksud apakah akan normal untuk tidak menanggapi dengan tindakan balasan untuk menyerang lawan. Tentu saja kita tidak dapat duduk diam saja. Mereka menyerang kita. Jawaban Maya menyiratkan larangan menciptakan konflik pertama. Namun perilaku Tatsuya pada pertemuan hari ini, di mana ia menolak untuk bekerja sama, jatuh di bawah kebijakan Maya untuk mengabaikannya. Karena itu jelas diprovokasi oleh pihak lain. Tapi jangan terlalu santai. Walau aku pikir kamu juga mengerti bahwa kami tidak terkalahkan. Tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa penyihir Yosuba akan benar-benar selalu mengalahkan penyihir dari keluarga lain. Meskipun tidak dibaca secara langsung, tidak sulit untuk menebak bahwa semua orang berpikir bahwa sudah terlambat untuk mengatakan itu. Perhatian khusus harus diberikan kepada keluarga Jumonji dan Toyama dan juga Kudo Minoru. Sebagai besar, tidak mengerti apa yang dimaksudkan, hanya Tatsuya dan Katsuhige yang tidak terkejut dengan kata-kata Maya. Kudo Minoru, siswa kelas 2 dari SMA, apakah dia lawan yang tangguh? Musim gugur yang lalu, dia membantu dalam kasus Zhou Gongjin, dan dia tidak diragukan lagi musuh menuntut kewaspadaan khusus. Tatsuya menjawab pertanyaan Yuka, tapi dia terkejut dengan jawaban Katsuhige dan bukan Yuka. Dia membaca laporan tentang kasus Zhou Gongjin dan tahu tentang kerjasama Minoru. Memang di sana ia dinilai sebagai penyihir yang kinerja tempur yang tinggi. Mungkin bahayanya di tingkat Yuka atau Fumiya. Tetapi Katsuhige tidak berpikir bahwa Tatsuya mengatakan bahwa musuh membutuhkan kewaspadaan. Namun demikian, dia tidak menunjukkan keraguan. Keraguan dalam kemampuan Minoru berarti keraguan dalam kata-kata Maya. Saya melihat kekuatan keluarga Jumonji selama insiden Yokohama. Apakah keluarga Toyama memiliki tingkat kekuatan yang sama? Tampaknya Miyuki memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan untuk menghentikan Katsuhige yang setiap saat bisa mengatakan sesuatu yang berlebihan.
Jalur penelitian resmi untuk laboratorium ke-10 adalah sihir dengan area cakupan besar, menciptakan struktur virtual. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan penyihir yang akan menjadi garis pertahanan terakhir pemerintah pusat. Produk dari studi ini adalah keluarga Jumonji dan Tooyama menerima kekuatan tempur, meningkatkan mereka pada tingkat yang sama sekali berbeda dari 25 rumah lainnya. Ketika Maya berbicara tentang 25 rumah, itu bukan kesalahan dalam perhitungannya. Di antara 28 rumah, keluarga Jumonji, Tooyama, dan Yusuba adalah yang mereka anggap berbeda. Garis pertahanan terakhir dari pemerintah pusat bukan seluruh modal. Dan hasil yang dipublikasi dari penelitian laboratorium ke-10, orang dapat dengan mudah mengingat frase kunci. Dalam keadaan darurat, para penyihir dari keluarga Jumonji akan menjadi garis pertahanan terakhir ibu kota. Ini berarti bahwa jika penyihir dari keluarga Jumonji berjaga-jaga, mereka akan dapat mencegah bahkan serangan langsung ke ibu kota. Ini adalah dasar keraguan Miyuki. Keajaiban dari berbagai penghalang keluarga Jumonji tidak sangat cocok melawan infanteri, tetapi menggambarkan dirinya sepenuhnya terhadap pasukan bergerak, penerbangan dan senjata rudal. Rintangan sihir mereka yang kuat membanggakan kekuatan untuk menghentikan tidak hanya peluru arteri dan bom besar, tetapi juga rudal hipersonik dan bahkan senjata nuklir taktis. Tidak perlu mengelilingi seluruh area metropolitan dengan penghalang. Cukup untuk membentuk penghalang pada lintasan penerbangan proyektil. Jika itu bom, maka kamu bisa membungkusnya dengan penghalang yang akan menyerap ledakan. Dan ketetapan, kecepatan, dan kekuatan seperti itulah yang dimiliki oleh para penyihir dari keluarga Jumonji. Karakteristik mereka cukup untuk melindungi kota dari serangan, sehingga mereka dapat disebut garis pertahanan terakhir ibu kota. Namun Maya mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari laboratorium ke-10 adalah garis pertahanan terakhir dari pemerintah pusat. Jika ini bukan hanya permainan kata-kata, maka sihir yang dimiliki keluarga Tooyama akan berbeda dari sihir keluarga Jumonji. Oh iya, sepertinya Miyuki-san tidak tahu, sihir keluarga Tooyama dirancang untuk melindungi orang. Aku juga tidak begitu tahu. Jadi sihir keluarga Tooyama dirancang untuk perlindungan pribadi. Ditanya oleh Yuka, Maya menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak pribadi, untuk melindungi sekelompok orang, itu menciptakan penghalang pada semua orang, juga individu. Ini adalah sihir keluarga Tooyama. Penargetan simultan atau multiple casting. Saat ini aku tidak tahu detailnya seperti apa. Dengan senyum Maya menjawab pertanyaan dari Fumiya yang tertarik. Tatsuya merasa bahwa pertanyaan lebih lanjut kepada Maya mungkin berubah menjadi sesuatu yang buruk. Saya mengerti. Kami akan berhati-hati saat berinteraksi dengan Jumonji, Tooyama, dan Kudo Minoru. Dia campur tangan dalam percakapan yang sedang berlangsung, menundukkan kepalanya menunjukkan persetujuan. Mungkin Katsuhige seperti Tatsuya menyadari bahayanya sehingga dia tidak terus berbicara dengan sihir keluarga Tooyama. Namun apakah benar-benar baik untuk mengadopsi kebijakan konfrontasi sepihak? Aku tidak menerima rencana untuk menggunakan Miyuki sebagai iklan, tetapi aku tidak berpikir bahwa sepenuhnya menolak untuk bekerja sama dengan keluarga lain dalam hal memerangi gerakan anti sihir. Sebaliknya ia menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan ketidaktaatan yang ditunjuk. Jika tidak ada lagi, tidak akan ada konfrontasi. Tapi kerjasama itu tidak mungkin sampai pihak lain meminta maaf karena mereka ingin menggunakan kepala keluarga kami berikutnya. Ini batasnya. Katsuhige menanggapi pidato Yuka dengan wajah terkejut. Yuka-san, kenapa kamu begitu ingin berperang? Mengatur kondisi tentu saja baik, tetapi ketika datang ke isolasi, keseimbangan jelas tidak akan menguntungkan kita. Benarkah mereka yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan pendapat bijaksana Katsuhige adalah Fumiya, bukan Yuka? Isolasi dari seluruh masyarakat tidak diragukan lagi berakibat fatal. Namun, akankah isolasi hanya dari masyarakat penyihir? Entah bagaimana membahayakan kita. Selain itu, perbincangan adalah tentang masalah isolasi hanya dalam kerangka 28 rumah yang hanya sebagian kecil dari komunitas sihir. Tidak ada alasan untuk takut akan isolasi semacam itu. Argumen Fumiya terbukti meyakinkan. Tampaknya ini adalah pemikiran seorang muda yang tidak berpengalaman ketika rincian yang tidak perlu dibuang. Masyarakat yang menyediakan produk peradaban kepada keluarga Yusuba sangat diperlukan, dan keterampilan sihir yang diperlukan untuk keberadaan mereka. Seperti penyihir, mereka memiliki cukup banyak diri mereka sendiri. Keluarga Yusuba memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan jika terjadi konflik dengan Stars dari USNA,
yang memiliki reputasi sebagai unit penyihir terkuat di dunia. Dalam keadaan darurat, bahkan jika itu berkaitan dengan perang total dengan bilangan yang lain, semua kekuatan keluarga utama dan cabang harus dilemparkan ke dukungan Tatsuya dan Miyuki. Instruksi saya tidak berubah. Abaikan semua rencana untuk mengubah kepala selanjutnya menjadi idola. Jika terjadi serangan, kamu dapat melakukannya sesuai kewajibanmu. Tidak jelas apakah dia mendukung ucapan terakhir Fumiya, tapi dengan kata-kata ini, Maya mengakhiri diskusi tentang masalah ini. Pada pertemuan yang dilanjutkan dengan minum teh, tema laporan Tatsuya mengalir ke kisah serangan sihir Tuman Bomba. Artinya bahwa Tatsuya-kun tidak bisa mengenali pengguna sihir ini. Ya, Tatsuya mengkonfirmasi dugaan Katsuhige. Tapi jika sihir ini adalah Tuman Bomba, maka Katsuhige berpikir sejenak lalu menggunakan pikirannya. Ini berarti bahwa unit Soviet baru telah benar-benar memulai penerapan sistem penargetan tambahan jangka panjang dalam praktiknya. Sistem penargetan bantu dalam rentang ultra panjang seperti mata ketiga digunakan untuk material bars. Oke guys, gue jelasin sedikit ya. Mata ketiga, oke, di sini yang dimaksud itu third eye atau mata ketiga bahasa Indonesianya. Nah, ini nih nama CAD khusus untuk material bars. Jadi CAD khusus ini yang dia pakai untuk ngeluarin material bars guys, yang bentuknya itu kayak senapan sniper gitulah. Oke, yuk kita lanjut lagi aja. Katsuhige mengangguk pada Yuka yang bertanya, meskipun karena sifat yang seharusnya dari sihir ini, keakuratan membidik seperti third eye tidak diperlukan. Di sisi lain, bagi saya, kelihatannya kekuatan komputasi hanya dari satu penyihir tidak akan cukup untuk menghitung penyalinan jumlah sequence magic yang tak terbatas, mengubah nilai-nilai variabel untuk aktivitas simultan. Setelah kalimat pertama, sisanya dia berbicara beralih ke Maya. Sungguh, Tatsuya-san, bagaimana menurutmu? Saya pikir itu asumsi yang masuk akal. Selain itu, ketika menggunakan CAD besar yang memiliki fungsi terintegrasi yang memungkinkan semua variabel untuk dimasukkan ke dalam urutan aktivasi, beban pada penyihir harus sangat dikurangi. Penyihir hanya perlu menghitung konsekuensi aktivasi yang siap. Bahkan membaca urutan aktivasi dapat otomatis. Apakah semua ini benar-benar mengurangi beban pada penyihir? Yuka menyatakan keraguannya tentang diskusi Maya dan Tatsuya. Lagi pula jika sihir diaktifkan oleh pembacaan otomatis urutan aktivasi, maka penyihir dapat dimasukkan ke situasi ketika sihir yang sudah diselesai akan melebihi kemampuannya. Sihir di luar kemampuan mereka, sihir tidak akan diaktifkan meskipun jika kamu menggunakan booster sihir. Maka itu memungkinkan tidak ada keraguan dalam suara Tatsuya menanggapi Yuka. Berbicara tentang penguat, apakah maksudmu sorcery booster yang didistribusikan oleh mafia Hong Kong? Bukankah organisasi yang menghasilkan mereka telah dihancurkan? Itu tidak berarti bahwa metode pembuatannya hilang. Ya, semua ini tentu saja hanya tebakan. Benar, tampaknya Yuka masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi nada respon Maya membuatnya mundur. Saya juga tertarik pada bagaimana sihir ini bekerja, tetapi ada pertanyaan yang lebih mendesak. Menyelesaikan kalimatnya, Maya memandangi Miyuki dengan pertanyaan. Apakah ini menarik? Apakah dia mengerti? Dalam tampilannya, mungkin ada beberapa pelajaran mengajar untuk kepala selanjutnya. Saya pikir tugas yang paling mendesak adalah bagaimana melindungi diri kita dari sihir Tuman Bomba. Untungnya Tatsuya sudah memberitahunya tentang hal ini tadi malam. Jadi Miyuki tidak kesulitan untuk menjawab. Maya mengangguk puas. Dia tidak tahu bahwa jawaban Miyuki sebenarnya tidak sengaja didengar oleh Tatsuya atau dia tidak peduli bahwa Anda bisa mendapatkan jawaban dengan penipuan. Sebagai permulaan, mari kita kesampingkan pertanyaan apakah sihir yang menghasilkan gas yang meledak itu adalah Tuman Bomba. Bagaimana Miyuki-san akan bertahan terhadap sihir itu? Tentang ini Tatsuya juga memberinya ceramah, hanya dalam perjalanan ketika di VTOL, bukan semalam. Jika dapat memprediksi waktu aktivasi, maka saya pikir itu bisa dihentikan oleh freeze flame. Tetapi untuk menangkap momen yang tepat adalah tugas yang agak sulit. Freeze flame adalah sihir yang mencegah kebakaran, menjaga suhu objek target di bawah level tertentu. Bahkan jika sihir Tuman Bomba menggunakan hidrogen dan oksigen, tanpa aplikasi panas sintetis masih melepaskan panas yang dapat dihentikan oleh freeze flame yang dirancang khusus untuk mencegah pemanasan. Dipahami bagaimana dengan Katsuhige-san? Saya pikir tergantung pada skala serangan. Saya bisa dapatkan dengan menggunakan manipulasi kepadatan untuk mengisolasikan oksigen dan hidrogen segera setelah penciptaannya. Lalu, apa yang akan Fumiya-san pikirkan? Aku pikir tidak akan bisa melakukan apapun.
Selain mencoba melindungi diriku dengan penghalang, tapi di fusi sempurna, kakakku mungkin akan dapat mencegah aktivasi sihir. Satu demi satu, fasilitas detoksifikasi yang disebut secara bertahap menciptakan suasana optimis. Secara teori dimungkinkan untuk menetralkan dengan bantuan kepadatan manipulasi dan mencegah aktivasi dengan bantuan difusi sempurna. Tetapi pada titik ini Tatsuya campur tangan dengan kritik. Seperti kata Miyuki, masalah utama adalah apakah momen aktivasi sihir masuk dapat ditebak. Distribusi sekuens sihir kecepatan tinggi ini dengan menyalin, aku menyebutnya casting rantai. Aku percaya itu akan sangat sulit untuk mengaktifkan sihirmu sebelum akhir panggilan sihir musuh. Namun setelah semua ini, seharusnya Tuman Bomba membutuhkan air di area lubang di zona serangan. Di laut atau danau, semuanya jelas, tetapi di darat perlu membuat kabut atau genangan air terlebih dahulu. Aku pikir dalam kasus ini, sampai batas tertentu, dimungkinkan untuk memprediksi serangan sebelumnya. Kali ini Yuka berbicara dengan nada serius yang tak terduga, namun Tatsuya membantah argumen ini tanpa mengatakan sesuatu yang berlebihan. Jika aku adalah pengguna sihir itu, aku hanya akan menunggu hari hujan. Kami berada di Jepang, bukan di gurun di Timur Tengah. Menemukan peluang sangat besar. Yuka hanya mengangkat bahu. Tatsuya tidak bisa mengerti apakah dia mengungkapkan makna dalam hal ini, atau tidak memikirkan apa-apa. Penyalinan chain casting sangat cepat. Jika momen yang tepat tidak dapat ditentukan dengan tepat, lebih baik dilindungi oleh barrier magic jika memungkinkan. Ketika kata-kata barrier magic terdengar, pandangan semua yang hadir kecuali Tatsuya dan Miyuki tanpa sadar bergegas ke belakang Miyuki. Di sana berdiri Minami, yang sejak tadi diam dan kini dia merasa ngeri, ditatap oleh 5 orang. Kelompok Tatsuya kembali ke Tokyo pada jam 8 malam. Tempat kembali ternyata adalah atap bangunan di Tofu, di mana mereka bertemu hari ini dalam perjalanan ke rumah utama. Dari VTOL kecil terdapat Tatsuya, Miyuki, Minami, serta Katsuhige, Kotona, dan Kanata. Tatsuya sama, dalam hal ini aku harus mengucapkan sampai jumpa padamu. Terima kasih banyak, Hanabishi-san. Itu adalah kata-kata yang tidak patut untukku. Tolong panggil aku Hyogo. Saya mohon maaf, saya akan menunggu pertemuan kita berikutnya. Tatsuya tidak bertanya pada Hyogo pertemuan mana yang ada dalam pikirannya, tetapi hanya lolos dari VTOL yang berangkat. Tatsuya-kun, Miyuki-san, mendengar suara Katsuhige. Tatsuya berbalik. Miyuki menatap Katsuhige dengan hati-hati. Sudahkah kalian berdua mendengar tentang bangunan ini? Baik Katsuhige maupun Kotona maupun Kanata tidak menunjukkan kekhawatiran dengan kecurigaan yang dibaca dalam pandangan Miyuki. Katsuhige mengajukan pertanyaan dengan nada yang formal dan sopan. Saya dapat berasumsi bahwa ini adalah milik keluarga Isuba, tetapi dengan wajah yang menyatakan bahwa jawabannya sebagian benar, Katsuhige mengangguk pada jawaban Tatsuya. Bangunan ini dibangun untuk memindahkan markas keluarga Isuba ke Tokyo. Sebelumnya Saku bertanya-tanya, apakah ada rencana seperti itu? Sepertinya ada. Seluruh ruang tamu akan ditempati oleh orang-orang Isuba. Apartemen juga akan digunakan sebagai akomodasi sementara untuk peserta pertempuran. Itu sebabnya struktur bangunannya menyerupai benteng. Bangunan ini terletak di tengah-tengah situs besar yang belum dikembangkan. Bagian kantor hingga lantai 3 sama sekali tidak memiliki jendela, dan pencahayaan diatur oleh struktur serat optik. Sepenuhnya menutup lantai atas dan atap. Pagar pelindung dipasang bukan untuk melindungi dari jauh, tetapi untuk melindunginya dari penetrasi luar. Alih-alih tirai di jendela, plat baja mungkin disediakan. Kami juga akan segera pindah ke sini. Itu sudah jelas, kata-kata Katsuhige tidak terduga. Tatsuya, kamu juga akan pindah ke sini. Namun kata-kata Kotona yang terus berlanjut melampaui Katsuhige. Tidak terduga. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena pergantian lengkap peralatan pelatihan sudah berlangsung. Apakah dia berdua mengatakan itu? Alih-alih Tatsuya melayangkan karena terkejut, Kotona diminta oleh Miyuki. Iya, itu yang mereka minta untuk kami sampaikan. Mengikuti anggukan Kotona, Katsuhige. Setelah itu ketiganya termasuk Kanata memasuki gedung. Setelah duduk di sofa di ruang tamu di rumah, Tatsuya dan Miyuki pertama-tama memilih topik diskusi yang dilaporkan oleh Katsuhige. Onisama, apakah Anda tahu tentang ini? Pertanyaan itu sudah cukup diduga. Tatsuya ragu-ragu menggunakan daya tarik Onisama. Miyuki bertanya pada Tatsuya tentang pindah itu. Aku ingat bahwa aku pernah mendengar sesuatu tentang kepindahan pangkalan Isuba ke Tokyo, tetapi aku tidak berpikir bahwa ini akan terjadi begitu cepat. Bagi Tatsuya, ini juga mengejutkan yang ia akui kepada Miyuki. Mungkin kita berdua percaya itu perlu untuk memperkuat keamanan kita.
Apakah ini berarti seseorang telah membidik kita? Wajah Minami yang datang dengan teh menjadi tegang. Mungkin memang begitu. Namun saya pikir ini adalah persiapan untuk fakta bahwa orang-orang Yosuba di masa depan mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk diganggu. Apakah Anda berpikir tentang konfrontasi dengan 27 rumah lainnya? Tidak hanya 27 rumah. Apakah maksudmu protes terhadap pemerintah? Menurut suara Miyuki, terlihat bahwa dia mulai kehilangan ketenangannya. Tidak, karena pemerintah bukan struktur monolitik. Seharusnya tidak menjadi konfrontasi dengan kekuasaan negara. Tetapi jika ini terjadi, maka mereka yang menarik pelatuk tidak akan menjadi keduanya. Onisama, Tatsuya dengan lembut membelai tangan Miyuki, tidak menyembunyikan kecemasannya. Merasakan tangan Tatsuya, jari-jari Miyuki sedikit rileks. Aku pikir kedua belah pihak tidak berniat konflik dengan pemerintah Jepang, tapi kemungkinan konflik dengan pasukan pertahanan bukanlah nol. Miyuki lagi tegang, tangan mengepal sambil tersenyum mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mencapai pertempuran bersenjata skala penuh. Miyuki senang mendengarnya. Miyuki mengambil keuntungan dari momen itu dan menempel pada Tatsuya. Melihat ini, Minami tidak ingin melarikan diri kali ini. Seperti biasa, ia juga merasa bahwa kekhawatirannya menghilang. Oke guys, pembahasan untuk chapter pertama ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.